Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang malam Lailatul Qadar. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, asal-usul Lailatul Qadar. Kedua, Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad atau sudah ada pada umat sebelumnya. Ketiga, keutamaan malam Lailatul Qadar. Keempat, waktu datangnya Lailatul Qadar. Kelima, amalan dalam meraih Lailatul Qadar. Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Iza Muslim. Asal-usul malam Lailatul Qadar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 443 disebutkan tentang suatu hadis dari Ali bin Urwah. Dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menceritakan 4 orang dari Bani Israel. Mereka beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. Lalu beliau menyebutkan mereka adalah Ayub, Zakaria, Isqil ibnul Ajuz, dan Yusa bin Nun. Kemudian para sahabat Rasulullah merasa takjub dengan hal itu. Lalu Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Hai Muhammad, apakah umatmu merasa takjub dengan ibadah orang-orang tersebut selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepadanya meskipun sekejap mata? Sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu." Lalu dia membacakan kepada beliau, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr." Ini lebih utama daripada apa yang membuat takjub umatmu. Lalu beliau dan para sahabat yang bersamanya senang. Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad atau sudah ada pada umat sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta menjelaskan, Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sebagian ulama dengan berpegang pada hadis ini berpendapat bahwa Lailatul Qadar hanya diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad saja. Namun ada juga ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar sudah diberikan kepada umat sebelum Rasulullah. Ini berdasarkan salah satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahu aku tentang Lailatul Qadar. Apakah malam itu pada bulan Ramadan ataukah pada selainnya?" Beliau berkata, "Pada bulan Ramadan." Abu Dzar berkata, "Berarti sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah setelah mereka wafat malam Lailatul Qadar tersebut diangkat? Ataukah malam tersebut akan tetap ada sampai hari kiamat?" Nabi menjawab, "Akan tetap ada sampai hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar terdapat pada Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dari surat Al-Qadr ini bisa kita dapatkan beberapa keutamaan Lailatul Qadar, yaitu pertama,
Malam Lailatul Qadar adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kedua, beribadah dan beramal soleh saat datangnya Lailatul Qadar. Nilai pahalanya dihitung lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sebagian mufassir mengartikan 1000 bulan tidak sebatas bilangan tertentu, namun menunjukkan jumlah yang banyak dan tidak terbatas. Ketiga, beribadah di malam Lailatul Qadar akan diaminkan oleh malaikat Jibril dan para malaikat lainnya. Keempat, sepanjang malam Lailatul Qadar, mulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, diselimuti dengan limpahan keselamatan, keamanan, keberkahan, dan kebaikan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW tentang Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Waktu datangnya Lailatul Qadar. Sebelum kita sampaikan hadis tentang perkiraan waktu datangnya Lailatul Qadar, sebenarnya Rasulullah pernah akan memberitahukan kepada para sahabat kapan waktu tepatnya malam Lailatul Qadar akan datang, namun gagal. Apa penyebab Rasulullah tidak jadi memberitahukan waktu Lailatul Qadar? Mari simak hadis berikut. Hadis Sahih Bukhari nomor 1883 yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harith, telah menceritakan kepada kami Humaid, telah menceritakan kepada kami Anas dari Ubadah bin As-Samit berkata, Nabi SAW keluar untuk memberitahukan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang dari kaum muslimin yang tengah berbantah-bantahan. Akhirnya beliau berkata, aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Namun fulan dan fulan tengah berdebat sehingga kepastian waktunya diangkat menjadi tidak diketahui. Namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5 pada 10 malam akhir dari Ramadan. Jadi Nabi Muhammad urung membocorkan karena info kepastian waktu datangnya Lailatul Qadar pada malam keberapa telah diangkat kembali oleh Allah, atau dalam redaksi di riwayat lain Nabi menjadi lupa hal itu. Itu semua dikarenakan terjadinya pertengkaran kedua sahabat Nabi di dalam masjid. Usut punya usut, pertengkaran keduanya adalah soal hutang. Terlepas dari gagalnya Rasulullah memberitahukan waktu tepatnya Lailatul Qadar, dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan perkiraan waktunya saja. Di antaranya Rasulullah bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain menjelaskan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Amalan dalam meraih Lailatul Qadar. Untuk meraih Lailatul Qadar, usaha yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut.
Pertama, berpuasa di siang harinya. Kedua, memperbanyak amal soleh di siang harinya, misalnya bersedekah. Ketiga, menghidupkan malam harinya dengan sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, tilawah Al-Quran, dan berzikir. Keempat, memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum